Makin fresh ya. Fresh makin dong. fresh, makin muda, awet muda ya Sigit ini. Seumuran lah kita. Ya, karena kita kan memang ini kan titisan Nyi Blorong Naga ya. Jadi kita awet muda. Responnya gitu. Responnya gitu. Ini orang nggak ada cemburu-cemburunya apa ya? Menarik. Dia kan Ibaratnya kalau kita kan sebagai seorang suami udah dewasa, udah mikir. Karena Jadi ini mungkin karena pernikahan yang ke sama-sama itu yang ke aku kan 2, sama sedikit ke bapak. Halo sobat semuanya, ketemu lagi nih di vlog Afdal Yusman. Sore hari ini saya sedang berada di daerah Cibubur. Ada salah seorang teman kita, pemain legend Genta Buana itu yang lagi buka usaha makanan Korea. Saya spill ya. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Iya bener, Raja Ular. Langit bumi bersaksi. Naga Percona bikin restoran. Bikin restoran apa? Bikin tempat makan atau bikin warung ya? Warung kalau tempatnya ya. Kita langsung aja yuk. Ada gak ya orangnya di sini ya? Oh, apa tuh? Mungkin di sini ada yang tahu bahasa Korea. Apa ini artinya, Mas? Korean street food. Nah, pokoknya itulah Korean street food. Kayak apa sih? Nih makanannya nih. Kim Bo Im, Korean street food. Dia ada ramyeon. Wah, harganya murah-murah. Murah-murah sobat harganya. Paling mahal harganya cuman 32.000. Dari tadi kayaknya saya belum spill namanya ya. Udah tau lah ya. Sigit Antonio. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana orangnya? Assalamualaikum. Brotherku. Hai. Hormat. hormat. Ini nih. Sang Raja gimana, sehat bro? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Makin fresh ya. Fresh makin dong. fresh, makin muda, awet muda ya Sigit ini. Seumuran lah kita. Ya, karena kita kan memang ini kan titisan Nyi Blorong Naga ya. Jadi kita awet muda. Ya. Bro, Oke, ini lu bikin tempat ini udah berapa lama? kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? Iya, baru 2 bulan 2 bulan. udah bikin tempat ini. Bikin tempatnya 2 Ini bulan. konsepnya gimana sih? Konsepnya jadi kita menyediakan makanan Korea, ini franchise, tapi makanan Korea kalau di daerah Cibubur kan biasa banyak sekali makanan Korea, tetapi kebanyakan kan harganya menengah ke atas. Nah, kalau kita konsepnya makanan Korea yang dicari banyak orang, tapi harganya merakyat. Harganya murah. Dan ini langsung dapurnya di sini di depan. Langsung di sini dapurnya, di dalam hanya tempat untuk makannya aja. Oke. Dine in. Kita masuk ke dalam yuk. Oke. Dine in. Dia masaknya di sini nih sobat nih. Kita masuk yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih. Iya Sigit cantik ya. Aduh Mbak, apa kabar? Aduh. Abang mas sama kakak. Kakak. Iya. Kan kita masih ABG. Pada kinclong-kinclong ya. Iya. Mbak Tata. Waktu itu kan aku datang ke nikahannya ya Mbak Tata ya. Iya, Itu iya. 2 tahun. 4 tahun, bukan 4 tahun. 4 tahun. Nah, ini yang aku pengen tanya. Kita mau duduk aja apa berdiri ya? Enak ngobrol ya? Enaknya duduk aja deh. Duduk ya. Mbak Tata. Siap. Udah 4 tahun. Ah, Belum ada ini. Apa menunda atau gimana? kita usaha terus ya. Oh. Usaha terus, kan rezeki Allah yang kasih. Belum dikasih ya. Belum Oh. dikasih. Bang ngejaga kok. Nggak ngejaga nggak ini ya? Mungkin Ya, kan karena sibuk kali. Masing-masing sibuk. Dia sibuk, saya sibuk. Tapi ya gitu lah. Usaha terus. Oh tapi tetap ini ya, bukan? Tetap. Itu ini yang salah satu menjadi pertanyaan aku ya. Kan udah 4 tahun apa? Faktor masih usia ada- juga kali ya. Nggak, Faktor faktor usia. usia juga lah. Kan kita udah kepala berapa? Aku tahun ini 40. Masih bisa lah. Iya, 83 dong ya? sama lu kan. Tapi Mas Tato kalau 40 masih kelihatan ini ya, cantik ya. Kelihatan ABG tetap. Kelihatan apa gitu terus ya, karena masih fit ya. Oh, tergantung. Tergantung. Restoran ini ya, restoran ini apa? Ide siapa sih awalnya? Awalnya itu kita tuh punya temen sih di Bogor ya kan, Iya. temen buka ini, terus
Oh gimana ya, kalau buka di Cibubur kayaknya boleh juga tuh, karena di sini kan lumayan rame ya lingkungan di sini. Cuma kan karena kita baru 2 bulan, jadi ya penyesuaian dan semuanya. Tapi alhamdulillah sih. Dari segi omset sih masih lumayan. Untuk daerah Cibubur lumayan. Karena rasanya juga enak kan. Iya. Tapi udah nyoba kan? Udah coba. Enak gak? Enak rasanya. Kemarin kebetulan udah datang kan waktu pembukaan kan. Waktu Lu bawa pembukaan. merah. Jadi sekarang aja kita langsung ngobrol sama ownernya. Nah, terus yang jaga ini siapa nggak? Yang jaga itu ada aku. Terus karyawannya ada 5. Gitu aja ya. Paling Iya. kita karena aku juga paling sore sesekali ke sini. Kesini. Ya. Oh, bukan Sigit yang ini ya, Enggak lah, Pak? kita ngecek aja paling. Atau maksudnya Seminggu 2 bukan Sigit kali. yang apa namanya? Yang ngurus. yang di sini terus gitu. Kadang-kadang aja. Pas lagi kesini ya kesini. Masing-masing. Kadang Mas Sigit juga sibuk syuting ya Sibuk kan. kemana-mana. Nah, aku kerja, tapi kita selalu sempetin ke sini. Lu kapan terakhir syuting kalau gue tanya? Kemarin sih belum Kemarin minggu ya? kemarin habis syuting iklan Iklan BRI. Bang BRI. Oh, wih, Raja iklan masih loh. Bang BRI sama Apa ya kemarin? susu apa? Susu itu ya. Susu kalsium, 3 kalsium apa sih namanya? Lupa. Baru syuting kemarin. Memang masih syuting iklan? Masih. Ya, tapi kan ini loh, kita kayak syuting itu kan kita istilahnya sekarang ini kan nggak kayak terus-terusan ya. Maksudnya syuting hanya sesekali. Nah, terus kesibukan lo tuh apa sih? Oh, kesibukannya ya kan lagi ada bisnis. Bisnis independent owner. Bisnis apa segala. Aku ini kenal Sigit Mbak Tata. lama? Wih, 20 tahun. 20 tahun. Udah 20 tahun kita kita- bersahabat. Aku buka aja sama Mbak Tata ya. Kita dugem bareng, kita bego-begoan bareng. Dari zaman Sigit ngekos. Tapi memang dari dulu baik banget orang Sigit ini. Lama ya. Iya, Ger, 20 tahun. kalau dia ngomong tuh, Ger, gimana lu? Sigit ini, gimana? Jawa banget kan, Jawa banget loh kan? Udah ke kosan gue aja, gitu kan? Apa namanya kalau Cilacap tuh? Ngapak-ngapak. Ngapa? Iya ngapa? Tapi Naik udah- orang. Berarti kalau syuting suaranya dubbing dong ya? Nah, awal itu Betul. ceritanya itu. Ini yang jadi masalah pertama kali syuting kita direct shot. Ini dia masalahnya nih. Ngapak suaranya, medok kata suaranya tuh. Harus adaptasi lagi. Coba peragain dong ngomong modok gimana? Orek tempe. Gimana? Jangan Nek wis mangan ora udut enak. masih ya. Jerene wong Jawa, wong Cilacap ngomongnya kayak gue, ya. Asli Cilacap ya. Nek sing wong Cilacap, wong Tegal pada baik ngomongnya. Tapi Lu sendiri kesibukannya apa nih, Dar? Apa? Sibukannya apa lu? Karena berhubung jualan pancinya lagi ditutup pokoknya sementara, jadi kita balik lagi nge-vlog. Jadi gini, udah berapa bulan ini gue bener-bener di rumah aja kan, bener-bener ngurusin toko kan. Nah sekarang saatnya gue keluar untuk menyapa teman-teman nih. Nah yang dari dulu pengen gue lakukan, nah akhirnya sekarang ini gue lakukan ya. Contohnya kesini nih, ya kan. Oke. Gue dari dulu Makasih pengen. loh ya. Terima kasih udah datang, udah ngunjungin kafe kita, udah ngunjungin silaturahmi kita lah pokoknya lah. Git, ini gue mau nanya sama lo Git. Ini agak sensitif sih ya, tapi ya kita kan friend ya. Apa namanya? Apa sih kan lo udah 4 tahun nih sama Mbak Tata kan? Itu tipsnya gimana sih? Lo tuh bisa ngejaga harmonis gitu loh. Kan gue tahu lo dulu bagaimana sebelumnya. Iya Mbak, aku tahu Mbak. Karena kan seperti di Ya, Indosiar, ya, you know lah, seperti ya di kan? film-film, dia menjadi cowok tertindas. Iya. Oh, enggak beda jauh. Tapi jadi juga. Ini 4 tahun ini lama kan? Misalnya ini yang Ya, ibaratnya kalau kita kan sebagai seorang suami udah dewasa, udah mikir. Karena Jadi ini mungkin karena pernikahan yang ke sama-sama itu yang ke aku kan 2. Oh, masih itu berapa? pokoknya ya saling Support aja, aja, saling intinya menghargai gitu. gitu, saling support. Ketika terjadi permasalahan kan istilah gini, Harus ada kalau yang mengalah. harus ada yang mengalah dan lebih banyak sih aku yang ngalah gitu. Curhat.
Tapi gini Mbak, aku juga pengen tahu ya sebagai laki-laki kan. Yang permasalahan adalah ini yang kebanyakan orang ya. Kalau di saat istrinya itu lebih daripada suaminya ya, mempunyai penghasilan lebih, dia bisa punya segala-galanya ya. Itu gimana sih Mbak untuk menekan ego agar tetap bisa menghormati suami gitu? Oke, kalau aku sih lebih ke kita tuh lebih intinya awalnya niat nikah tuh seperti apa gitu kan, pasti dari awal kita udah sama-sama tahu lah ya resiko itu bakal seperti itu, tapi aku berusaha untuk ngimbangin aja, Mas Sigit yang ngimbangin aku juga gitu karena aku sibuk gitu kan. Terus kalau misalnya masalah kita penghasilan itu ya udahlah, mungkin rezekinya di aku gitu kan, jadi kita saling support aja gitu. Benar. Kalau misalnya kan namanya ini kita who knows nanti Mas Sigit mungkin yang lebih gitu aja. Ini keren loh pemikiran. Dari dulu pengen nanya ini Mbak. Karena pengen tahu gitu lah apa sih namanya. Pasti. Banyak kan ya bertanya kan. Rumah tangga pasti seperti itu, pasti pertanyaan itu selalu ada gitu. Tapi kita sama-sama menjaga itu supaya kita tuh keterbukaan sih komunikasi. Misalnya kalau misalnya apa yang aku rasa aku omongin itu juga masih gitu. Jadi kita saling aja. Yang penting terbuka aja ya Mbak dalam satu hubungan. Dalam satu hubungan Betul itu. sekali. Jadi jangan sampai ada unek-unek nggak dikeluarin gitu kan. Aku sih open aja. Oh jadi misalkan kalau ada masalah apa tuh langsung diomongin dulu saat itu juga. Langsung. Aku gak suka begini-begini, kayaknya harus begini-begini ya. Iya. Terus Sigit nanggapinnya biasanya gimana? Nanggapinnya oke. Aku gimana ya? Ini tuh orang itu nggak pernah marah sih ya. Iya, dari dulu nggak pernah marah. Nggak pernah marah. Jadi kalau misalnya aku yang marah, oh, kamu tuh gini-gini ya, harusnya kamu gini-gini. Dia tuh ya udah ya gitu nggak pernah, jadi ya udah ngimbangin aja jadinya ya. Makanya lu. Ya tapi nggak. Ya gitulah. Tapi Itu harus balance ya. Jadi kalau misalnya kita lagi istri lagi misalnya memang posisinya lagi di atas, nggak lantas kita jadi sombong terus merasa suami kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi ya udah, mungkin rezekinya kita dari istri gitu. Kayak gitu sih ya. Nah terus lu sendiri kan Mbak Tata ini kan pengusaha ya yang sibuk ya kemana-mana gitu ya. Nah lu sendiri menghadapi itu gimana sih, kayak istri, misalnya istrinya tuh jarang di rumah gitu, paling ketemu cuman, bener gak sih ketemu cuma sore atau malam pasti, gitu? Pasti sibuk banget. Yang penting kan percaya, yakin sama istri. Iya, nggak pernah istilahnya membebani. Oh harus di mana, laporan gimana? Nggak. Kan seperti orang kerja kan pasti usaha. Kalau kita percaya apapun pasti ikhlasin aja. Apapun pasti kan ditanggung. Ada konsekuensinya kan. Kalau kita ikhlas ngapain ngebebani pikiran kita sendiri gitu loh. Kalau kita istriku lagi ngapain kayak gitu kan pasti akan ngebebani pikiran kita. Kalau pikiran akan terganggu ya. Iya, jadi terganggu kalau kita istilahnya terlalu posesif kayak gitu ke istri. Intinya sebelum makanya intinya adalah kepercayaan. Ketika kita percaya sama orang yang udah kita nikahin, pasti kita percaya gitu, 100% percaya. Kalau kita nggak percaya, ngapain kita nikah gitu? Ya kan nggak semudah itu. Nah, cara berpikirnya itu makanya positive thinking. Kalau aku berpikirnya selalu positif thinking, apapun. Itu nggak pernah marah. Kalau aku tugas keluar kota apa gitu, Pak juga di mana? Aku lagi ini gitu. Oh ya udah, hati-hati, sukses selalu. Apalah ya, kan jadi positif terus gitu kan yang diberikan responnya gitu. Responnya gitu. Ini orang nggak ada cemburu-cemburunya apa ya? Menarik. Dia kan motivator tuh ya. Nah, Mbak, kalau cewek sendiri ya, apalagi udah menikah ya, dengan hal seperti itu ya, kita bicara di usia kita umur 40-an ya, dengan sikap suami itu nggak kayak kamu di mana, apa itu, Mbak menerimanya itu dia cuek atau dia percaya gitu loh? Jujur Mbak. Kalau aku sih dia cuek, nggak peduli, atau dia percaya sama aku nih? Aku lebih ke positif juga. Aku pikir dia percaya aja gitu. Bukan nggak kalau nggak peduli, benar nggak peduli. Kalau nggak peduli kan nggak mungkin nanya. Iya kan, cuma kali aja buat formalitas karena ada alarm jam segini nelpon, telepon gitu. Iya, bisa jadi. Bisa dibayangkan ya. Enggak lah. Kenapa nggak marah? Kenapa nggak pernah curiga gitu? Nah, lu sendiri sih dengan punya istri, punya istri secantik Mbak Tata gitu kan, business woman gitu kan, terus lu nggak ada rasa takut apa segala macam. Kalaupun ada, itu cara lu ngebunuh rasa cemburu itu gimana? Ya, gini, kalau kita nggak percaya sama orang, ya, kalaupun orang ada di depan kita
orang bisa melakukan hal yang nggak benar. Tapi kalau kita percaya, kita positif, hasilnya akan positif. Kenapa? Energi yang diberikan positif, hasilnya akan positif. Begitu. Iyalah. Positif. Iya. Kita pasti mudah-mudahan jadi positif ke sini juga. Tapi memang nggak ini ya, nggak menahan ya. Maksudnya memang usaha terus ya. Kalau Usaha. program gitu nggak program. Enggak, kita nggak program menyerahkan aja. karena aku juga Mungkin capek juga, sibuk, pernah sempet mau jadi keluar lagi kayak gitu. Berapa kali kayak gitu. Karena saking sibuknya istri ya, kegiatannya kan full. keluar kota. Hampir tiap hari keluar kota terus juga. Kalau tiap hari sih adalah 1 bulan. Seminggu berapa kali gitu. Tapi kadang keluar kayak gitu, kota. segitu dia suka nemenin gak sih? Kadang. Kadang nemenin, kalau waktunya suruh nemenin ya nemenin. Karena namanya support kan harus ada yang support gitu. Mbak Tata sendiri dari dulu memang jiwanya bisnis ya. Iya, kalau aku tuh apa-apa harus cuan. Ya kan? Tata jadi artis bisa loh. Mbak. Iya, enggak, aku nggak pede ya, aku takut sama kamera. Jadi kadang-kadang udahlah gue mending belakang layar tapi bisa kerja gitu. Karena gimana ya, aku ngeliat sekarang malah yang opportunity yang banyak itu malah perempuan ya sekarang tuh, ya kan? Jadi ya udah, kesempatan ada ya udah. Ya itu balik lagi, rezekinya dari istri ya udah gitu. Mas Sigit yang support aku untuk di rumah atau untuk anak aku gitu. Nah, Mbak, tapi gini Mbak, gimana sih? Pasti ada dong Mbak yang namanya kayak omongan orang itu kayaknya seringan di rumah sih, istrinya sudah pasti ada, pasti ada. Ada nggak Mbak dari lingkungan sendiri atau teman-teman? Temen kalau yang udah deket sih pasti akan ngomong langsung ya. Iya, ada Lu macam-macam lagi gitu. kerja apa sih gitu kan, ya kan pasti. Cuma aku menepis aja, laki gue kerja gitu, apa aja dikerjain. Aku selalu mengajarkan sama Mas Sigit itu untuk kamu kerja apa aja, nggak apa-apa orang mau ngomong apa, yang jelas tepis semua omongan itu gitu. Jadi aku nggak pernah yang namanya kamu diem aja di rumah, udah aku aja yang kerja, nggak pernah. Jadi aku selalu ayo sama-sama gitu, kamu kerja aku juga kerja gitu. Iya, apalagi kan di lingkungan, mungkin kalau bisa aku bilang ya, lingkungan yang Mbak Tata sendiri kan pasti lingkungan sosialita kan, lingkungan sosialita yang pasti mulutnya itu kan. Tapi makin kesini sih mereka Udah paham ya? udah paham, udah karena akunya juga nggak pernah mengeluh dan nggak pernah nggak pernah ngeluh dan nggak pernah, kan namanya suami istri itu kalau apapun rahasia kita yang berdua aja, mau berantem mau buruk mau apa, karena aku nggak pernah keluar gitu kalau cerita. Jadi paling berdua aja gitu, paling sama keluarga gitu, yang lain jadi nggak pernah tahu masalah aku seperti apa di dalam rumah tangga gitu. Apalagi lapor-lapor ke sosmed, Nggak pernah aku yang namanya curhat-curhat di sosmed terus apa gitu, yang Iya, bukan urusan pribadi gitu nggak pernah. Bukan nggak pernah sih Mbak, karena nggak ada waktu. Iya. Mendingan gue ngurusin bisnis gue cuan daripada ngurusin begituan. Nah itu mindset positifnya seperti itu. Jadi buat aku kalau hal kayak gitu nggak penting gitu ya, ngomongin yang aduh urusan yang kayak gitu, mendingan aku langsung ke orangnya aja ngomong gitu. Aku nggak suka gini gitu. Nah ini kita udah panjang banget nih ngobrol ini. Jadi curhat ya. Di rumah tangga. Aku mau lihat ini restorannya, mau aku review isinya apa aja sih di sini, boleh ya? Oke, silahkan. Ini lantai satunya ya. Kita lanjut ya. Ini lantai satunya. Oh, ini Lantai kayak satu jadi doang. Begini ya. Iya. Lantai satu aja. Oh, Di cuman. lantai 2 cuma toilet aja. Toilet sama gudang. Udah. Oh, oke. Jadi ini kan Korea ya, ya kan? Halal semua berarti ya? Halal semua. Halal ya, nggak usah. Halal. Nggak ada. Maka dari bahan-bahannya sudah pasti halal. Karena nggak ada daging juga kan kita Koreanya. Dia ayam aja. Ayam. Tapi kan biasanya ini kan street food ya, Iya. Mbak ya? Nah, Ya, iya. Tapi kenapa dibikin konsepnya kayak restoran begini? Nah, ini karena kita kemarin nyari daerah Cibubur, nyari tempat yang street food ini nggak nemu-nemu. Kebetulan kita punya ruko sendiri, jadi dimanfaatkan. Ini bener-bener Ini ruko sendiri? ruko sendiri. Jadi dimanfaatkan. Karena memang konsepnya street food sebenarnya, bukan konsep di dalam ruko. Iya, makanya. Tempat lain semuanya street food semua gitu. Jadi dimanfaatkan aja ya. Iya, memanfaatkan aja. Daripada kan kalau kita membuka usaha, sewanya sudah pasti mahal. Kalau punya sendiri kan nggak mikirin sewa. Iya benar. Ini BTS siapa suka BTS? Mbak Hana suka BTS. Iya Kan memang konsepnya memang konsep Korea kan. Ini BTS nih, nggak tahu.
Ya kan Koreanya ada. Iya, K-pop. Iya, ini BTS semua, ini di BTS semua, ini BTS ini jangan ingat lagunya BTS. Iya. Ini Blackpink. Pokoknya semua ala Korea ya. Kita lagi kemarin tuh lagi seneng drakor. Seneng nonton drakor tiap hari kebetulan, iya. Makanan Korea tuh yang makan mie di panci tuh enak banget Ah. kan. Gitu kan. Ya udah kita bikin yuk gitu. Di sini konsep kayak gitu yang tapi orang-orang bisa beli dengan nongkrong tapi harganya harga itulah Rasanya ya, bintang 5 tapi harganya kaki 5. Iya. Oke, kita cobain makanannya. Kita coba makanan ya, review makanan. Kita review makanannya ya, sobat ya. Ini udah ada ya beberapa. Apa? Beberapa. Apa? Bawa ke sini. Nah, ini dia. Ini apa namanya, Git? Eh? Git, ini namanya apa, Git? Itu namanya Nah, nggak tahu lagi ownernya nih. tahu lah, odeng. Odeng. Ini terbuat dari Odeng pasti dari terigu lah. Cobain aja namanya dia odeng. punya bumbu segar banget. Namanya apa? Odeng itu bener. Gue nanti. Odeng bener, odeng bener odeng. Ini odeng tuh. Oh, ini odeng harganya 13.000. 13.000 harganya, terjangkau banget. Nah, 13.000 ini ada dapat lagi. sepasang. Sepasang dapat 2. Nah, ini ada lagi. Nah, itu namanya gimari. Gimari Harganya cuma 19.000, satu Dapat 3. dapat 3. Satu porsi 19.000. Nah, Dalamnya mie. bihun. Mihot. Soun itu. Salah mulu, Pak. Emang Oh, ya, mie kayak gitu. Bukan blogger makanan gua soalnya. Oke, satu lagi nih. Ada sushi di sini. Nah, ini ada sushi nih. Gua pakai tangan aja lah. Nah, ini dia nih. Nah, itu namanya gimbap. Oh, ini gimbap. Iya, gimbap itu. Oh, ini gimbap. Itu harganya satu porsi isi 6 cuma 23.000. Cuma 23.000 isi Isi 6. Kalau makan di Sushi Tei berapa isinya? Harganya. Wah. Enak. Ini enak semua, teman-teman. Soalnya ada kimchi. Itu ada kimchinya. Nah, kimchi. Kimchinya biasanya kita kasih free. Ya, free ya. Iya, kimchinya kita kasih free. Kimchi ini tuh sayuran Korea ya? Iya, Ini sayuran selalu ada di Korea. restoran Korea itu kimchinya dikasih Iya. free ya. Ciri khas dari Korea. Nah, Kita ini apa juga itu ada torpato. Torpato. Iya, Ini tornado potato. tornado Kentang. potato. Nah, 13.000. 13.000. Iya, satu. Dua ya, Pak? Dua isinya dua. Isinya 2. Dua tusuk Dua tutup sepanjang ini, harganya cuma 13.000. 13.000. Wah, ini sih murah-murah banget ya. Iya. Murah-murah teman-teman semua. Nah, ini namanya topoki. Ini harganya cuma 23.000-an doang. Coba ini. Panas. Mantap. Seger. Apa ya? Ini kita apa namanya? Isinya apa tuh? Tanya. Tepung beras sama telur ya. Terus ada odeng, tepung beras, telur, tuh isinya tuh. Mantap. Sobatnya enak banget. Nah, ini apa lagi nih, Mas? Ya ini terus ramyonnya ya kayak ya. Apa? Terus ramyeon. Terus ini panas ya. ramyeon. Rameon ya, kita buka. Ya? Ramyeon. Tuh. Ini yang paling top. Ini yang paling top sih, juara sih ini. Hati-hati, masih panas. Kita belum bisa makan nih, sepertinya masih panas tapi ini enak banget nih kayaknya. Bisa lah kita makan, bisa kok. Iya, sama, ini sama. Tuh, sama. Lihat sini. Wah, pedas. Langsung berair, mantap. Ini enak banget loh. Iya, emang enak, paling enak. Ini berapa nih seporsi? Seporsi cuman 30. Hah? 38.000. 38.000 ini seporsi ini. Porsi 38.000. Pakai ros, kalau nggak pakai ros dia cuma 30. Ah. Kalau pakai ros ya 38, kalau nggak pakai ros 31 ya? 32. Kayak bumbu keju. Kayak keju, taburan kejunya lah. Oh, taburan Taburan Lebih keju. creamy ya, jadinya Lebih creamy. kenyal ya. Oh iya. Tapi Ini kan pakai ya? pakai. Tapi kan orang beda-beda, ada yang suka keju, ada yang enggak gitu. Jadi ada pilihannya dua. Kalau yang pakai keju harganya cuma 38.000, tapi kalau nggak pakai keju 32.000. Nah, ini sih juga ada telur. Ini yang paling mahal di sini. Paling mahal cuma 38.000. Ini ada telur ya. Ini telur berapa? Ada telur. Lo kasih tahu. Ini alamatnya ada di mana?
Alamatnya di Ruko Cibubur Kanti RBOF 02. Di pinggir jalan ya? Ya, pinggir jalan. Pokoknya Ruko Cibubur Country, Cikeas, Gunung Putri, RBOF nomor 2. Oke. Nah, minum nih. Kita juga ada Jangan, minumnya ini juga. halal ya. Halal. Salah. Ini juga ada soju. Ini soju halal ya. Soju Di sini non alkohol. non Dia dari alkohol. rasa buah aja. Nah, rasanya rasa buah. Oke. Ini Dapik yang minum tadi ya, bukan saya. Oke, Git, makasih banyak Git ya Oke, udah diperbolehkan terima untuk kasih kesini. banget Sukses juga buat usahanya, untuk lancar datang ke semuanya. Oke, sobat semuanya, makasih yang udah ikutin konten kita kali ini. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.